itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang istimewa. Kami dapat memperingati hari kelahiran Yesus di dunia ini, yaitu bukti kasih Tuhan pada manusia. Kami dengan penuh sukacita akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di setiap hati kami, sehingga sukacita Natal ada dalam hati dan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Joni, udah baca kitabnya belum? Belum mah, gitar nih. Joni lagi main. Ganggu mama. Joni, tadi pagi udah berdoa belum? Belum mah, gak sempet. Sibuk, aku sibuk. Joni, udah jam ibadah tuh. Kok kamu belum ibadah sih? Mama, ibadah kan gak harus hari Minggu. Ini kan online, santai aja. Aku mau main dulu bosen ibadah mulu. Pernahkah kita seperti si Joni tadi? Malas baca Alkitab, malas berdoa, atau menunda-nunda waktu untuk ibadah? Kalau aku pernah gak ya? Gak mau dong kayak si Joni itu. Nah teman-teman, kita mau belajar nih untuk menggunakan waktu kita dengan baik. Kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yuk. Tokoh-tokoh ini ada loh saat peristiwa kelahiran Yesus. Penasaran? Yuk kita mulai kisah kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu,
anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam kalungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, tak terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Bayi Yesus sudah lahir di malam ya.
kita harus kabarkan nih berita ini. Wah, para gembala juga harus dengar cerita ini. Yuk, kita kabarkan sama para kaum gembala. Siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Iya, kita mau siarkan ke para gembala yang kenceng doanya ya. Tersiap adik-adik? Siap? Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian dalam surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus datanglah dari kanan dalam palungannya. Salam.
Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan temannya dan murid persembahkannya akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam salam, selamat-selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat-selamat datangmu di dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam, salam salam. Yesus lahir di dunia, semua bersuka cita. Orang Majus pun datang dari timur, mereka sujud menyembah Yesus. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, kisah Natal adalah kisah
yang menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Tuhan rindu untuk menyelamatkan semua manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Bahkan Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk lahir ke dunia. Jadi, dari kisah Natal ada pelajaran-pelajaran penting yang kita bisa ambil. Yang pertama, kita bisa belajar dari Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Luar biasa sekali apa yang mereka alami. Mereka mau dipakai Tuhan sebagai alat sehingga Yesus bisa lahir ke dunia. Apakah kalian juga mau dipakai Tuhan sebagai alatnya? Memang sih, jadi alat yang dipakai Tuhan tidak selalu mudah adik-adik. Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun mengalami hal-hal yang berat waktu mereka dipakai Tuhan sebagai alatnya. Tapi Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka kekuatan, keberanian, dan pertolongan yang tepat pada waktunya. Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka petunjuk yang jelas dan juga memberikan arahan apa yang harus mereka lakukan setelahnya. Dan Tuhan melindungi mereka dari mara bahaya. Jadi, kalau kalian juga mau dipakai sebagai alat Tuhan, walaupun mungkin kalian mengalami tantangan, kesulitan, ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, jangan khawatir. Seperti Tuhan senantiasa menolong Bapak Yusuf dan Ibu Maria, Tuhan pun pasti akan selalu menolong kita yang mau menyediakan diri menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan sebagai alatnya. Yang kedua, kita belajar seperti gembala-gembala yang mendengar kabar sukacita dari malaikat yang mengabarkan bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Tanpa menunda-nunda waktu, mereka langsung berangkat mencari di mana bayi Yesus itu telah dilahirkan. Nah, mungkin kita juga punya waktu-waktu yang sudah kita persiapkan untuk beribadah, untuk ber-WPDA, untuk mendengarkan mesbah keluarga bersama-sama dengan keluarga, atau merenungkan firman Tuhan di dalam kamar masing-masing. Mungkin kita punya jam-jam khusus, tapi seringkali di antara kita gak langsung kita meresponinya dengan cepat. Masih pikir nanti deh, masih ada waktu, bentar deh, ibadahnya kan bisa nanti di hari-hari lain, gak cuma di hari Minggu. Nah, kalau kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, marilah kita pergunakan waktu kita dengan baik, semaksimal mungkin, dengan tidak mengulur-ngulur waktu, menunda-nunda waktu. Kalau udah ada jadwal-jadwal yang khusus, mari kita lakukan itu. Seperti gembala, mereka datang menyembah kepada Tuhan ketika dia mendapatkan kabar sukacita itu. Sehingga mereka bisa melihat bayi Yesus dan mereka bisa merasakan sukacita dan berkat Tuhan yang berlimpah. Begitu juga dengan kita. Pergunakan waktu-waktu kita dengan sungguh-sungguh maksimal. Persembahkan waktu kita ini buat Tuhan. Dalam menyambut kelahiran Tuhan, kita boleh berkomitmen, Tuhan, saya mau memberikan waktu saya buat Engkau. Saya mau benar-benar bisa memakai jam-jam yang sudah saya persiapkan itu dengan maksimal, tanpa mengulur-ngulur waktu, tanpa menunda-nunda waktu. Nah, yang ketiga, kita mau belajar dari para orang Majus nih adik-adik. Mereka melakukan perjalanan yang jauh dan lama untuk sampai kepada Tuhan Yesus. Melihat Raja yang baru lahir ya adik-adik. Setelah mereka melihat Tuhan Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembahnya dan memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Emas, kemenyan, dan mur. Pintar. Hadiah yang terbaik yang mereka berikan untuk Tuhan, yang mereka punya.
Nah, coba sekarang adik-adik mau kasih hadiah apa sama Tuhan Yesus? Ayo, di peringatan hari kelahirannya adik-adik mau kasih hadiah apa? Atau jangan-jangan adik-adik yang minta hadiah nih ya? Coba hadiah apa yang bisa kita kasih buat Tuhan Yesus? Selain hati kita, selain hidup kita mau kasih buat Tuhan. Sesuai tema Natal kita nih tahun ini, your time, your gift. Waktumu adalah hadiahmu buat Tuhan. Waktu kita adalah hadiah terbaik yang bisa kita kasih sama Tuhan. Kita mau nggak nih menggunakan waktu kita untuk menyenangkan Tuhan? Kita mau nggak nih banyak waktu kita untuk deket-deket sama Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Yang belum bisa baca, minta tolong dibacain sama papanya atau cici kokoknya. Terus juga waktu pribadi dengan Allah, WPDA nih, baca nggak kerikmaknya, direnungkan nggak? Nah, kita mau pakai waktu kita untuk Tuhan. Kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan. Tapi Ci, kalau berdoa terus, baca Alkitab terus, nggak usah sekolah gitu, nggak usah makan gitu? Ya bukan gitu ya adik-adik. Apapun yang kita kerjakan, waktu kita sekolah, waktu kita bantuin mama papa, bahkan waktu kita bermain ya sama teman, main game, mabar, kita mau pakai waktu itu dengan baik dan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Gimana caranya? Kalau sekolah berarti sekolah tepat waktu, ya enggak? Jangan telat. Terus kalau misalnya harus ngumpulin tugas, tepat waktu. Itu kan menyenangkan Tuhan ya. Memberikan waktu kita yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan. Terus juga memberitakan kasih Tuhan juga sama orang lain. Wah, ini anak Tuhan nih, ini anak Life Kid luar biasa nih. Kalau ngumpulin tugas tepat waktu, nggak pernah nyontek juga kalau ulangan. Wah, nama Tuhan yang akan dimuliakan adik-adik. Saat kalian main juga kalian bisa tahu waktu, kapan main, kapan belajar. Itu juga menyenangkan Tuhan. Waktu bermain gak ngomong kasar, menggunakan waktu bermainnya dengan cara yang baik gitu. Itu juga menyenangkan Tuhan. Itu juga adalah hadiah kita untuk Tuhan. Berarti kita sudah bisa menggunakan waktu kita dengan baik, mempertanggungjawabkan waktu-waktu kita, dan semua yang kita kerjakan di hari-hari kita itu memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mau ya adik-adik, hidup kita, hati kita, waktu kita jadi hadiah yang terbaik buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan selalu. Kita mau belajar ayat hafalan ya adik-adik. Kita belajar bareng-bareng ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Matius 2 ayat 2b. Dan kami datang untuk menyembah Yesus. Kita ulangin satu kali lagi ya. Matius 2 ayat 2b. Dan kami datang untuk menyembah Yesus. Kita hafalkan dan lakukan ya. Selamat Hari Natal teman-teman. Nah, kita mau datang terus untuk menyembah Tuhan. Di setiap apapun yang kita lakukan, kita mau memberikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk dekat Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita kerjakan ya adik-adik, kita mau janji nih bareng-bareng, cici, koko, adik-adik semua di rumah, kita mau janji sama Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau belajar memberikan hidup kami untuk Tuhan, memberikan waktu kami untuk Tuhan, waktu yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau menanggalkan manusia lama kita ya adik-adik. Kita mau jadi manusia baru yang masuk dalam rencana Tuhan yang indah pastinya. Kita mau janji bareng-bareng,
yang mau janji, yang mau komitmen, kita mau doa bareng-bareng sebelum kita nyanyikan Berikan Hidup yang Baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik, yang mengasihiku, hidupku kini milikku, pakai sesuai rencanamu. Ku banggakan hidupku yang aman, berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau menanggalkan manusia lama kami, kami mau menyenangkan Engkau. Terima kasih yang baik Tuhan, yang sangat mengasihi kami. Terima kasih. Ubahkan hidupku sekarang. Ku mau jadi ciptaan baru. Bapakku yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Pakai kami Yesus sesuai rencana, sesuai tujuan-Mu dalam hidup kami. Kami mau tanggalkan, ku mau tanggalkan hidupku yang aman, berikan hidup yang baru, yang menyenangkanmu. Katakan dengan iman dan kesungguhan hati kami, kami mau menanggalkan manusia lama kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau menjadi manusia baru yang hanya menyenangkan Engkau. Tolong kami Tuhan, berikan hidup yang baru, menyenangkan-Mu Tuhan, yang yang Haleluya, haleluya. Mari sama-sama hari ini adik-adik menutup ibadah kita di dalam doa, mengucap syukur buat hari ini kita sudah belajar banyak kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu bisa kita simpan di dalam hati kita, lakukan di dalam setiap kehidupan kita, menyambut Raja yang telah lahir ke dalam dunia ini, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui hidupmu. Mari sama-sama kita mau satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Natal yang indah ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tetap bisa merasakan kasih-Mu. Kami bisa tetap merasakan sukacita-Mu Tuhan. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar Tuhan, kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang penuh dengan respon yang baik ketika kami mau dipakai Tuhan, ketika kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami.
Tuhan berkati juga untuk kami bisa mengatur waktu kami dengan lebih baik lagi Tuhan. Mempersembahkan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Sujud datang menyembah Tuhan dengan setia Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Bapa memberkati Tuhan kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah sukacitamu, damai sejahteramu Tuhan akan terus mengikuti kami Tuhan. Pemeliharaan Tuhan akan terus ada buat kami dan keluarga kami. Dan kami percaya Tuhan untuk menutup hari-hari ke depan kami Tuhan di tahun 2021 nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun 2022 nanti juga Tuhan akan ada penyertaan Tuhan yang dahsyat yang melimpah di dalam kami semua. Dan kami mau selesaikan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jumpa lagi di Kid News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing atau menggunakan QR Code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung dalam WA Group Live Kids, yuk segera menghubungi LK. Sekian Kid News hari ini. Merry Christmas. Itu dia adik-adik, ibadah Natal kita hari ini. Kalian semua diberkati? Pasti ya adik-adik. Dari cerita hari ini, kita juga mau belajar nih untuk mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk Tuhan ya adik-adik. Nah, Cici juga sekarang mau ingetin nih buat adik-adik semua yang di rumah. Hari Kamis besok ada The Living Word Kids seperti biasa jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Ini kesempatan kita nih buat kita mau mulai mempergunakan waktu kita untuk menyaksikan The Living Word Kids yang pastinya kalian juga akan diberkati dengan firman Tuhannya loh adik-adik. Dan firman Tuhannya juga dibawakan oleh teman-teman kalian nih. Jadi pastikan ya kalian semua menyaksikan The Living Word Kids. Hai adik-adik, dalam rangka ibadah Natal Live Kids ada games yang seru loh, yaitu membuat video aktivitas bersama keluarga kalian. Dengan durasi video maksimal 2 menit, video tersebut bisa diupload ke dalam media sosial dan diberikan tag mention ke Live Kids. Nah, batas pengiriman video tersebut di tanggal 2 Januari pada jam 5 sore. Akan ada 3 orang pemenang dengan video yang paling menarik akan diberikan hadiah dari Live Kids dan semua yang berpartisipasi akan mendapatkan souvenir yang menarik juga dari Live Kids. Jadi tunggu apa lagi? Yuk ikutan semuanya. Untuk ibadah minggu depan akan dilaksanakan seperti biasa. Kelas bayi, batita, dan kanak-kanak jam 8 pagi, kelas pratama jam 8.30 pagi, dan kelas madya jam 11 pagi waktu Indonesia bagian Barat. So, pastikan adik-adik untuk tetap setia mengikuti ibadah online Live Kids dan jadilah pelaku firman. Merry Christmas and God bless you. Kepada guru-guru Live Kids dan juga seluruh anak-anak Live Kids, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal 2021 kepada kalian semua. Doa saya adalah supaya di hari Natal ini kita akan semakin dalam mengenal dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, layani Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Selamat Hari Natal untuk anak-anak Live Kids dan juga guru-guru Live Kids. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus akan melingkupi kehidupan kita, keluarga, dan orang-orang yang kita kasihi di hari Natal yang indah ini. Karena hari ini telah lahir bagi kita semua Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Biar di hari Natal ini juga kita akan terus menyampaikan kabar baik ini tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga setiap orang bisa mengenal Tuhan dan bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kita. Sekali lagi selamat Hari Natal.
Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas, selamat Hari Natal untuk semua leader Life Kid, untuk anak-anak Life Kid, dan tidak lupa untuk semua mama papa, setiap parent, selamat Hari Natal. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita Tuhan memenuhi kita sekalian. Sampai pada akhirnya setiap waktu yang Tuhan berikan, kita akan dapat pergunakan untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan dan mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Merry Christmas semua leaders, anak-anak Life Kid, dan seluruh orang tua dari anak-anak Life Kid. Tuhan Yesus memberkati.